Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pada malam hari ini akan mempraktekkan tentang coaching ya, pada kasus 3. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Asafia Nursyada, kemudian Bapak Erwin Prabowo, kemudian Ibu Zulfa. Untuk kasus yang ketiga kepada Pak Erwin, silahkan nanti untuk membacakan. Baik, terima kasih Ibu Via. Pada kasus ketiga, yaitu sebagai coach-nya adalah guru, coaching-nya juga rekan guru, sama-sama guru. Satu pengamat rekan Anda bercerita. Jadi rekan kita bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Sebagai kunci adalah Pak Erwin, coach Ibu Via, dan pengamat adalah Ibu Zulfa. Oke, jadi Baik, demikian dialognya. ya. Jadi kita langsung saja ya Pak Erwin dan Bu Zulfa mempraktekkan kasus ketiga ini. Untuk yang pertama, saya sebagai kunci, sebagai coach ya, Pak Erwinnya sebagai kunci dan Bu Zulfa sebagai pengamat. Saya mulai. Hai Pak Erwin, apa kabarnya? Tampaknya ada sesuatu yang dipikirkan nih, bagaimana jika saya bantu? Oh, terima kasih banyak Bu Via. Kebetulan sekali Bu. Saya ini membutuhkan teman untuk meringankan permasalahan yang saat ini masih mengganggu pikiran saya. Setelah supervisi kemarin Bu, bersama pengawas. Bisa Pak ceritakan ke saya Pak, mungkin saya bisa membantu Pak Erwin. Begini Bu Via, kemarin kan saya disupervisi, ya mungkin Ibu tahu juga ya, dengan pengawas seperti itu. Namun setelah disupervisi saya mendapat teguran dari kepala sekolah justru. Katanya pengawas keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks Bu. Sementara saya telah memanfaatkan sumber belajar lainnya. Oh begitu ya Pak Erwin, menarik sekali kasus Bapak ini. Iya, begitu Bu Via. Lalu menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan setelah diskusi kita nanti Pak? Saya menginginkan mendapatkan solusi Bu Via dan dukungan moral betul dari Ibu. Bagaimana saya dapat membuktikan ya Bu ya kepada kepala sekolah bahwa cara mengajar saya itu memang sudah benar Bu. Siap Pak Erwin, bagus sekali. Dan penting itu Pak. Oh iya Pak Erwin, kalau boleh tahu, apakah pembelajaran Bapak di kelas sudah mengacu pada kurikulum? Insya Allah, iya Bu Via. Setiap kali mengajar, saya membuat RPP dengan mencantumkan KD berdasarkan kurikulum yang ada. Lalu dari KD tersebut, saya turunkan ke berbagai kegiatan inti loh Bu, dan evaluasi pembelajarannya juga. Bahkan media dan sumber belajarnya pun telah saya sesuaikan dengan kurikulum. Masalahnya itu tadi Bu, saya tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar dan ternyata disitulah pengawas berkeberatan Bu.
Oh, begitu ya, Pak. Lalu sumber dan media belajar apa yang Bapak gunakan saat mengajar di kelas? Sumbernya bervariasi, Bu, dari internet, ya baik itu artikel, jurnal, bahkan kutipan yang ada di buku teks. Kebetulan juga saat itu saya menampilkan materi proklamasi kemerdekaan RI dengan PowerPoint dan video pembelajaran. Lalu saya ajak murid berdiskusi dengan menggunakan LKPD yang telah saya siapkan. Sementara itu saya merangkum pertanyaan dan jawaban siswa. Cuman masalahnya pada saat itu saya tidak memegang buku teks. Begitu, Bu Fia. Wah, menurut saya apa yang dilakukan Pak Erwin itu sudah bagus sekali. Karena pembelajaran yang Bapak lakukan tidak melenceng dari kurikulum, apalagi sumber belajar itu tidak hanya dari buku teks. Dan kegiatan belajar tidak melulu harus menggunakan buku teks, bisa juga kita menggunakan PowerPoint atau video. Menurut saya justru Bapak itu sudah kreatif, apalagi pelajaran sejarah. Mungkin murid lebih suka dengan melihat video, terutama bagi mereka tipe audio visual. Nah, itu termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Lalu, apakah ada hambatan selama Pak Erwin mengajar pada saat di supervisi kemarin, Pak? Saya rasa tidak ada, Bu. Justru murid senang mereka bisa tenang di kelas, memperhatikan dan aktif berdiskusi. Semuanya tercatat kok, Bu, di lembar observasi yang saya buat. Oh, begitu. Bagaimana dengan refleksi kepada murid? Apakah Bapak melakukannya? Nah, ini menarik, Bu. Iya, benar sekali, Bu. Saya selalu melakukan refleksi loh, Bu, dengan menanyakan kepada murid apa saja yang menarik dari cara mengajar saya di kelas dan apa saja yang perlu ditingkatkan. Dan ternyata jawaban mereka senang dengan cara saya mengajar melalui PPT dan video karena mereka lebih mudah mengerti dan mengingat pelajaran saya. Kata mereka seperti itu, Bu. Wah, keren banget Pak Erwin ini. Semakin jelas Ya, bahwa apa yang telah Bapak lakukan ketika mengajar itu sudah benar, baik itu sumber belajar maupun pemanfaatan medianya. Bahkan menurut saya justru Bapak ini harus mendapat apresiasi. Lalu bagaimana dengan rencana Bapak selanjutnya? mungkin secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah, Bu. Oke. Saya sudah tahu saya harus melakukan apa. Pertama, saya akan menghadap wakil kurikulum, lalu sama-sama menghadap kepala sekolah. Selanjutnya, saya akan sampaikan cara kerja saya kemarin dan cara mengajar saya kepada kepala sekolah, Bu. Iya Pak, jangan lupa juga bahwa hasil belajar anak bisa dilampirkan bahwa pembelajaran tersebut dari sumber lain dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, Bu. Betul, saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, Bu. Bagus sekali Pak Erwin ya. Saya sangat setuju dengan rencana aksi Pak Erwin untuk menjelaskan semua ini kepada kepala sekolah. Jadi sekarang komitmen apa yang akan Bapak bangun dalam melaksanakan rencana Bapak dan siapa yang dapat membantu Bapak nanti? Jadi begini, Bu. Sebetulnya saya ingin dukungan dari teman sejawat. Sekaligus saya meluruskan pada teman-teman mengenai permasalahan ini supaya tidak terjadi miskomunikasi lagi. Terus saya juga butuh motivasi bahwa apa yang sudah saya lakukan itu tidak salah, sehingga kepala sekolah bisa menyampaikan kepada pengawas nantinya. Jadi intinya dalam diskusi ini saya hanya butuh dukungan moral, Bu, dan motivasi dari teman sejawat. Oke, Begitu, Bu Fia. oke, semangat Pak Erwin. Semoga eh, semuanya nanti bisa terselesaikan karena saya tahu bahwa Pak Erwin semangatnya luar biasa, kreatif dan disiplin. Semoga komitmen Bapak ini dapat berjalan lancar. Amin. Terima kasih banyak ya, Bu Fia. Sama-sama Pak. Ya, baiklah. Di sini saya sebagai pengamat mencoba mengomentari tadi dialog antara Bu Fia dan Pak Erwin ya, di mana Bu Fia berperan sebagai ya dari tujuan tadi sudah terlihat
di mana Bu Fia sudah menanyakan, lalu menurut Bapak apa yang Bapak harapkan setelah diskusi kita nanti? Nah, di sini berarti Coach sudah menanyakan tujuan apa yang ingin dicapai oleh Coach dalam dialog tersebut ya, dalam diskusi tersebut. Selanjutnya untuk identifikasi, sudah terlihat juga ada di mana Bu Fia sudah mulai menggali informasi dan potensi yang ada pada diri Pak Erwin ya, sehingga Pak Erwin bisa menjelaskan apa-apa langkah-langkah yang disiapkannya untuk pembelajarannya tersebut ya, dari menjelaskan tentang RPP, LKPD, dan media dan alat peraga lainnya ya. Selanjutnya untuk tahap rencana aksi. Nah, di sini juga sudah terlihat ada tirtanya, di mana di sini Bu Fia sebagai coach telah menanyakan, lalu bagaimana dengan rencana Bapak selanjutnya? Nah, di sini dia menanyakan apa yang akan dilakukan oleh coach selanjutnya ya. Selanjutnya dijawab oleh Pak Erwin, mungkin secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah ya, katanya saya sudah tahu harus melakukan apa. Di sini berarti coach sudah mempunyai rencana langkah selanjutnya untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Nah, dari sini kita lanjutkan ke tanggung jawab. Ya, di sini juga sudah terlihat ya, di mana Bu Fia sebagai coach sudah menanyakan komitmen apa yang akan dibangun untuk selanjutnya kepada Pak Erwin. Nah, sementara Pak Erwin juga sudah punya rencana juga untuk komitmennya. Katanya dia ingin bisa mendapatkan dukungan dan motivasi dari teman-teman, serta dia ingin agar kepala sekolah menyampaikan kepada pengawas bahwa pembelajaran yang dilakukannya sudah baik. Nah, dari sini saya lihat sepertinya sudah ada tahap-tahapan tirtanya, sudah tercapai ya dengan cukup baik ya. Ya, sementara ini itu yang dapat saya komentari ya, sepertinya sudah cukup baik, sudah bagus tirtanya. Itu saja. Saya rasa itu saja yang dapat sampaikan ya. Untuk selanjutnya kita bisa langsung saja lanjut kepada dialog atau putaran yang kedua ya Bu Fia, Pak Erwin. Ya, untuk putaran kedua, di mana saya akan berperan sebagai coach, Pak Erwin sebagai coach, dan pengamatnya adalah Bu Fia. Oke. Langsung saja ya, kita mulai ya. Silakan. Ya, Pak Erwin, Bu Fia. Silakan, Bu. Baik. Ya, langsung kita mulai. Silakan Pak Erwin. Assalamualaikum Bu Zulfa. Gimana kabarnya? Sepertinya ada yang mau diceritakan nih. Ceritakan coba Bu. Gimana Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya nih Pak, kan saya kemarin disupervisi oleh Pak pengawas. Terus saya kena teguran. Kenapa saat mengajar saya tidak menggunakan buku teks? Padahal saya mengajar sudah memakai berbagai sumber materi. Saya jadi ditegur langsung oleh kepala sekolah. Nah gitu Pak. Mungkin Bapak bisa membantu saya untuk mencari solusinya. Oh begitu ya Bu. Sebenarnya menurut saya Ibu sudah punya potensi yang luar biasa Bu dalam mengajar tanpa buku teks. Ibu sudah bisa menggali materi dari berbagai sumber. Apakah dalam mengajar kemarin Ibu sudah mengacu pada kurikulum? Sudah sesuai Pak. Cuma saat menjelaskan saya tidak pakai buku teks. Tapi saya sudah siapkan media lain, PPT, video yang sesuai dengan materi dan kurikulum. Tapi katanya kok tidak pakai buku teks. Padahal saya sudah memakai kompetensi dasar kurikulum yang sesuai. Tapi pengawas tetap nggak mau tahu, Pak. Katanya tetap harus memakai sumber buku teks. Solusinya bagusnya gimana ya, Pak? Oh gitu. Sebelumnya dari diskusi kita ini kira-kira apa harapan Ibu? Apa tujuan diskusi kita ini? Gini Pak, saya ingin bisa menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa cara saya mengajar sudah benar, walaupun saya tidak memakai buku teks. Tapi saya menggunakan media lain,
Saya juga mengajak anak-anak pengamatan langsung ke lapangan. Jadi tidak terpaku dengan buku teks, biar anak-anak tidak bosan juga. Nah, jadi bagaimana saya menjelaskan kepada kepala sekolah ya, Pak? Oh gitu. Jadi Ibu ingin dapat solusinya dari masalah ini ya Bu ya. Ketika pembelajaran, apakah Ibu sudah mempersiapkan bahan ajarnya Bu? Sudah, Pak. Perangkat pembelajaran sudah lengkap. RPP, LKPD, PPT, media. Tapi saya tidak membuka buku teks. Seperti itu, Pak. Intinya tidak membuka buku teks. Oh, begitu. Itu sudah bagus Bu. Ibu sudah menggali potensi lingkungan sekitar dan penggunaan bahan ajarnya yang menarik juga menurut saya. Tapi apa ada kendala saat pembelajaran Bu? Tidak ada kendala, Pak. Saya sudah siapkan materi dan bahannya ajar yang lengkap sebelumnya. Saya juga mencari informasi dari buku-buku dan sumber lainnya. Itu bagus, Bu. Sudah dapat memanfaatkan sumber belajar yang lain. Lalu, bagaimana dengan hasil belajar anak-anak? Nah ini Pak, hasilnya itu ternyata lebih baik. Anak-anak jadi lebih semangat dan lebih mudah menerima pelajaran. Dalam belajar, mereka juga semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Bahkan tugas yang mereka kumpulkan menjadi bervariatif dan mereka jadi lebih kreatif, Pak. Berarti hasil belajarnya lebih baik, berarti Bu ya. Dan perasaan anak pun juga lebih senang dan semangat ya tampaknya ya. Iya, Pak. Anak-anak jadi lebih semangat belajar dan potensi mereka jadi lebih tergali, Pak. Oke, nah jadi bagaimana nih Bu? Kira-kira bagaimana cara kita menyampaikan kepada kepala sekolah nih? Kita cari solusinya dulu nih Bu. Saya akan mencoba menyampaikan kepada kepala sekolah. Kalau pembelajaran saya sudah sesuai kurikulum, saya sudah merangkum materi dari berbagai sumber, membuat RPP, membuat PPT, dan menyiapkan video pembelajaran yang sesuai materi yang dipelajari. Gitu, Oke, Pak. bagus sekali, Bu. Jelaskan saja, Bu, tahap-tahap yang sudah yang sudah Ibu siapkan dengan baik kepada kepala sekolah. Kira-kira kapan Ibu mau menghadap kepala sekolah? Rencananya secepatnya, Pak. Saya juga sudah diskusi dengan guru lain tentang apa yang sudah saya buat untuk Ya, persiapan pembelajaran saya. ya bagus. Jadi Ibu sudah tahu yang apa rencana Ibu ke depan ya, yang akan Ibu lakukan. Iya, Pak. Saya sudah tahu. Pertama, saya akan menghadap wakil kurikulum. Lalu sama-sama baru menghadap kepala sekolah. Selanjutnya saya akan sampaikan cara kerja saya kemarin dan tahap-tahap pembelajaran saya kepada kepala sekolah. Itu, Pak. Oh iya, Bu. Bagus itu. Bawa juga sekalian, Bu ya. Hasil belajar anak dilampirkan bahwa hasil pembelajaran dengan sumber lainnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Itu saran saya, Bu. Ya, Pak. Saya sudah persiapkan segala sesuatunya. Ya, bagus sekali, Bu. Nah, gimana selanjutnya, Bu? Apa komitmen Ibu yang akan Ibu bangun dalam melaksanakan rencana ini, Bu? Jadi begini, Pak. Sebetulnya saya ingin dukungan dari teman-teman. Sekaligus saya meluruskan pada teman-teman mengenai permasalahan ini supaya tidak terjadi miskomunikasi lagi. Terus saya juga butuh motivasi bahwa apa yang sudah saya lakukan itu tidak salah sehingga kepala sekolah bisa menyampaikan kepada pengawas. Saya hanya butuh dukungan dan moral dan motivasi teman sejawat. Itu saja, Pak. Oke, semangat ya, Bu Zulfa ya. Semoga apa yang disampaikan kepada kepala sekolah nanti dapat membuka hati kepala sekolah bahwa pembelajaran yang telah Ibu lakukan sangat baik untuk kemajuan siswa. Nanti hasilnya kabari saya ya, Bu ya. Semoga permasalahan selesai dan tidak ada hal yang mengganggu pikiran Ibu lagi. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah mau diskusi dengan saya. Ya, Bu, sama-sama. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih bagus sekali Pak Erwin dan Bu Yunfa. Jadi di sini saya sebagai pengamat bahwa tujuan dari dialog yang Ibu dan Bapak lakukan itu sudah sangat jelas disampaikan. Di sini Pak Erwin sebagai coach ya sudah menyapa, kemudian di situ pertanyaannya juga sudah bagus sekali.
sebagai membuka Koci untuk menyampaikan tujuan secara benar dan jelas. Kemudian untuk identifikasi di sini juga Koci sudah pertanyaan bersifat terbuka, mampu mengeksplorasi. Ya, Koci juga memberikan respon dengan lancar, langkah-langkah dari pembelajaran yang akan langkah-langkah yang akan disampaikan semuanya sudah tertera dengan jelas. Di sini seperti ketika pembelajaran, apakah Ibu sudah mempersiapkan bahan ajarnya? Jadi Bu Yulfa sudah menyampaikan dengan sangat jelas sekali apa yang akan disampaikan. Kemudian untuk rencana aksi di sini, Coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan, ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan oleh Koci, Bu Yulfa. Di sini Bu Yulfa sudah menyampaikan ya rencana-rencananya akan menghadap ke kepala sekolah yang didampingi oleh wakil kurikulum dan menyampaikan apa pembelajaran yang sudah dilakukan pada saat ada pengawas. Kemudian coachnya melalui Koci juga mampu mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik yang akan dilakukan sebagai tanggung jawab ya dari Bu Yulfa. Di sini Pak Erwin sudah mengarahkan untuk membangun komitmen di mana Bu Yulfa sebagai Koci juga sudah membuat komitmen. Di sini dia butuh dukungan ya, moral, kemudian motivasi dari teman-teman sehingga kepala sekolah nanti bisa menyampaikan kepada pengawas tentang miskomunikasi yang terjadi pada saat supervisi. Mungkin untuk model tirtanya sudah kelihatan semua. Terima kasih. Lanjut kita ke yang ketiga ya, Pak Erwin. Ya baik, terima kasih. Dialog yang ketiga ini yaitu coach-nya adalah Ibu Zulfa, selanjutnya kucinya adalah Ibu Via, dan pengamatnya Pak Erwin. Ya. Baik, bisa dimulai ya? Kita langsung mulai ya Pak Erwin, Bu Via. Oke. Ya. Baiklah. Assalamualaikum Bu Via, gimana kabarnya? Katanya Bu Via mau cerita ke saya. Cerita apa? Waalaikumsalam Bu Yulfa. Kabar saya baik, alhamdulillah. Di sini saya mau bercerita ini Bu. Kemarin kan saya disupervisi oleh Pak Pengawas. Terus saya kena teguran. Kenapa saya saat mengajar itu tidak menggunakan buku teks? Padahal pada saat itu saya mengajar tentang materi biotik dan abiotik, bisa menggunakan lingkungan sekolah, sehingga Pak Pengawas di situ langsung bilang ke kepala sekolah, sehingga saya dapat teguran langsung oleh kepala sekolah. Nah, menurut Ibu mungkin bisa membantu saya untuk mencari solusinya, Bu Yulfa? Oh gitu ya Bu. Kalau begitu sebenarnya Ibu sudah punya potensi yang luar biasa dalam mengajar tanpa buku teks dan memanfaatkan sumber daya sekolah dan lingkungan sebagai acuannya. Apakah dalam mengajar kemarin Ibu mengacu pada kurikulum yang ada? Sudah Bu, sudah sesuai dengan kurikulum. Cuma saya di sini menggunakan lingkungan di luar kelas. Tapi pengawas berkata, kok kenapa tidak pakai buku teks? Padahal saya sudah memakai kompetensi dasar dan kurikulum yang sesuai. Ternyata Pak Pengawasnya tetap nggak mau tahu dan tetap harus memakai sumber buku teks tentang pelajaran itu, Bu. Gimana ya Bu solusinya? Oh gitu ya Bu Via. Sebelumnya harapan ini ya, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita ini? Gimana Bu Via? Ya. Sebenarnya saya ingin mencari solusi untuk menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa cara mengajar saya itu sudah benar. Cuman kadang saya menggunakan beberapa media di luar buku teks seperti PowerPoint, kemudian lingkungan alam sekitar, kemudian video pembelajaran. Ya, karena anak-anak itu terlalu bosan Bu kalau harus memakai buku teks terus, sehingga saya memodifikasi cara mengajar saya. Kadang-kadang saya buat video, kemudian pengamatan lingkungan. Nah, jika pengamatan langsung di lingkungan itu kan anak-anak tidak dominan ke buku teks. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi bagaimana ya Bu Yulfa ya cara menjelaskannya kepada kepala sekolah? Oh gitu ya Bu.
Jadi yang diharapkan nanti Ibu bisa menemukan solusi dari masalah ini ya. Nah, sebetulnya ketika dalam pembelajaran, apakah Ibu sudah mempersiapkan bahan ajar untuk persiapan mengajar? Sudah, Bu. Sudah mulai dari perangkat pembelajaran, ada RPP, LKPD, media. Nah, kebetulan saat itu saya itu menampilkan PowerPoint. Anak-anak itu mengamati juga di lingkungan sekitar kelas. Lalu saya telah merangkum semua pertanyaan dan jawaban juga dari siswa. Cuman memang pada saat itu saya tidak memegang buku teks seperti itu, Bu Julfa. Wah, padahal sudah bagus ya, Bu Fia. Telah memanfaatkan lingkungan, lalu Ibu juga sudah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Ibu. Kemudian, ketika mengajar tanpa buku itu, apakah Ibu mengalami kendala? Saat kemarin sih tidak ada kendala, Bu, karena sebelum saya mengajar, saya siapkan segala sesuatunya. Saya cari berbagai bahan acuan buat media pembelajaran yang saya rangkum juga dari buku teks dan buku referensi lainnya. Dan saya juga sajikan dalam bentuk PowerPoint sehingga menarik untuk anak-anak. Nah, itu sudah sangat bagus loh, Bu Fia, dan luar biasa. Kan Ibu sudah memanfaatkan sumber belajar lainnya. Nah, sekarang bagaimana hasil belajar anak-anak dari pembelajaran tersebut? Nah, justru itu, Bu, anak-anak itu ketika menggunakan sumber belajar lain itu menjadi lebih giat ya setelah mengamati di luar lingkungan sekolah ya, anak-anak itu kembali menulis apa yang dia temukan tentang materi-materi biotik dan abiotik. Kemudian hasilnya itu memang saya suruh menempel di kertas karton yang saya bentuk pohon literasi sehingga bisa diamati oleh siswa lain. Bahkan pada saat istirahat pun anak-anak ini masih antusias sekali melihat pohon literasi dari kelompok lain karena memang menarik perhatian mereka. Nah, intinya berarti hasil belajar anak-anak lebih bagus, lebih meningkat, dan perasaan anak-anak menjadi lebih senang, kan, Bu? Iya, Bu Ilva, anak-anak juga menjadi senang secara tidak langsung. Di situ kompetensi sosial emosional mereka itu nampak ya, muncul sehingga pembelajarannya itu sangat menyenangkan. Nah, begini, Bu. Kira-kira Ibu mau menyampaikan kepada kepala sekolah bagaimana ya? Mungkin kita cari solusi dulu bagaimana cara menyampaikan kepada kepala sekolah. Mungkin nanti saya coba sampaikan bahwa dalam pembelajaran saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, mulai dari RPP, media, lalu sumber belajar yang lain. Lalu sepertinya pengawas itu memang tidak mau melihat RPP saya, Bu. Media dan RPP saya itu, yang saya buat itu tidak dilihat sumber belajar lainnya. Jadi cara belajar saya itu tidak menyimpang dari kurikulum dan juga kompetensi dasar. Nah, ya itu sudah bagus, Bu. Ya, sudah bagus sekali. Nanti saja Ibu menjelaskan kronologi pada kepala sekolah dan semua tahap-tahapan yang sudah bagus itu. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu akan menghadap kepala sekolah? Mungkin secepatnya, Bu Ilva, saya akan menghadap kepala sekolah. Saya juga sudah mengobrol dengan guru lain, apa yang saya buat media pembelajaran kemarin sudah mengambil dari buku teks dan buku referensi lainnya. Ya, bagus sekali, Bu. Jadi Ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan sekarang ya? Iya, Bu Ilva, saya sudah tahu saya nanti akan melakukan yang pertama menghadap wakil kurikulum, kemudian lalu bersama-sama menghadap kepala sekolah. Selanjutnya saya akan sampaikan cara kerja saya kemarin dan cara mengajar saya kepada kepala sekolah. Iya, Bu. Oh ya, jangan lupa juga bahwa hasil belajar anak dilampirkan. Ya, dari hasil pembelajaran itu kan terlihat bagaimana meningkat hasil belajar siswa Ibu. Oke, Bu, nanti saya siapkan segala sesuatunya. Ya, ya mantaplah, Bu. Nah, kan Ibu kan sudah mengungkapkan segala sesuatu dan Ibu kemukakan permasalahannya. Jadi komitmennya apa yang Ibu ingin bangun dalam melaksanakan rencana ini? Jadi begini, Bu. Apa rencana Ibu? Ya, sebetulnya saya ingin dukungan dari teman sejawat, sekaligus saya akan meneruskan pada teman-teman mengenai permasalahan ini, supaya tidak ada miskomunikasi lagi. Kemudian saya juga butuh motivasi, ya,
apa yang saya lakukan itu tidak salah sehingga kepala sekolah bisa menyampaikan kepada pengawas. Jadi intinya dalam diskusi ini saya hanya butuh dukungan moral dan motivasi dari teman sejawat. Oke, semangat ya Bu Fia. Semoga apa yang disampaikan kepada kepala sekolah berhasil membuka mata hati kepala sekolah bahwa pelajaran yang telah Ibu lakukan sangat baik ya untuk kemajuan siswa, dan hasilnya juga nanti tolong beritahu saya ya. Semoga hasilnya baik dan Ibu tidak ada ganjalan lagi dalam hati sehingga permasalahannya selesai. Oke Bu Yulfa, terima kasih sudah mau diskusi dengan saya. Ya Bu Fia, sama-sama. Oke, terima kasih. Ya baik, sebagai pengamat, saya akan memberikan umpan balik terhadap dialog coaching yang terjadi di antara Ibu Fia dan Ibu Zulfa. Nah, berdasarkan model Tirta, yang pertama adalah tujuan. Nah, berdasarkan pengamatan saya sudah tercapai yang mana coach telah membuat pertanyaan terbuka sehingga Kuci dengan jujur menceritakan harapan atau tujuan setelah tujuan dari diskusi, yaitu harapannya untuk mendapatkan atau mencari solusi bagaimana cara menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa cara mengajar Kuci itu sudah benar. Selanjutnya, berikutnya identifikasi. Ini juga sudah dapat, yang mana coach menanyakan kepada Kuci, menggali, mengeksplor hal-hal baik yang sudah dilakukan, sehingga ketemulah bahwa Kuci telah melakukan kegiatan yang baik, yaitu mempersiapkan semuanya, mempersiapkan bahan ajar untuk persiapan mengajar, kemudian hasil belajar pun itu kategori baik, dan kemudian juga mengenai rencana aksi juga sudah terpenuhi. Coach menanyakan kepada Kuci rencana aksi apa yang bisa dilakukan, sehingga coach juga merencanakan untuk bisa menghadap wakil kurikulum yang pertama seperti itu, lalu sama-sama menghadap kepala sekolah, selanjutnya untuk menyampaikan cara kerja mengajar kemarin kepada kepala sekolah. Dan poin tanggung jawab juga sudah terpenuhi, yang mana coach itu menanyakan komitmen yang akan dibangun oleh Kuci dalam melaksanakan rencana aksinya, yang mana Kuci sendiri itu berkomitmen, yaitu mengharapkan dukungan moral dan motivasi dari teman sejawat. Baik, saya rasa pada model Tirta ini dialog kucing sudah memenuhi dari model Tirta. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin, Bu Yulfa. Untuk praktek pada materi kucing sudah selesai. Alhamdulillah, kita tutup saja ya, bahwa ini adalah kelompok 3 di kasus 3. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.